dari tempat wisata Panubuan Solu, Kecamatan Litong Nihuta, Kabupaten Mubang Hasuduta. Saya Pendeta HKBP Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran kami siapkan untuk disapa firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 14 Juli 2023, tertulis dalam Lukas pasal 15 ayat 7, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Menghadirkan sukacita surga. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak hal yang membuat seseorang itu bersukacita. Mungkin karena dia merayakan ulang tahun kelahirannya atau pernikahannya. Mungkin karena dia dapat pekerjaan, dia mendapat undian, atau bisa saja dia menemukan jodoh yang cantik, ganteng, dan baik, dan sebagainya yang membuat seseorang itu bersukacita di dalam kehidupannya. Dalam nats ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sukacita terbesar di surga yang mengalahkan sukacita lainnya adalah ketika satu orang berdosa yang bertobat. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan orang yang hidup di dalam dosa seperti domba yang terhilang dari kawanannya, tersesat dari Allah, tersesat dari kawanannya, tersesat dari dirinya sendiri. Tidak tahu tentang keberadaannya, berjalan tanpa tujuan, terancam bahaya, merindukan rumput hijau, tetapi tidak dapat pulang. Terhadap domba yang tersesat, sang gembala memberikan perhatian khusus. Walaupun memiliki 100 domba, ia tidak mau kehilangan seekor domba pun. Dengan firman dan kuasa rohnya, Allah berusaha memanggil pulang domba yang sesat. Ketika domba yang hilang itu tak mampu berjalan, alih-alih membiarkannya binasa, sang gembala meletakkannya di atas bahunya dan membawanya kembali. Sukacita atas keberhasilannya membawa pulang domba yang tersesat itu begitu besar sehingga ia memanggil para sahabat dan tetangganya untuk merayakannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, masih banyak orang-orang yang hidupnya jauh dari Allah, hidup di dalam kegelapan, melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah, hidup untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginannya sendiri. Allah memiliki kasih yang begitu besar kepada orang yang berdosa, dan Dia sangat menghargai jiwa-jiwa yang bertobat dan kembali kepadanya. Kehadiran kita orang-orang percaya di dunia ini adalah sebagai wakil Allah untuk mencari orang-orang yang hilang. Kehadiran kita adalah untuk menyaksikan kebaikan dan kasih Allah yang membawa pertobatan, yang adalah sukacita di surga. Sembari kita menjaga kehidupan kita untuk tetap setia kepada Allah dalam gurun dunia ini. Galatia pasal 6 ayat 1 mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Menghadirkan
sukacita surga. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 666 ayat 4. Ikodo buanot tabarita, ikodo hitamaka tidakon, Yesus Kristus partobusi, asa tutorop nana olo, majakon nasitongi, manjakon nasitongi, ay nang besar do hati oron, nungasal punaholomi, huaso ni Kristus hotok tong sa leleng-leleng naik. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kuatkan kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini adalah menghadirkan sukacita surga, di mana melalui perkataan dan juga perbuatan kami, orang-orang menyaksikan kasih dan kemuliaan Tuhan. Kami membawa berita sukacita dan kebebasan kepada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati orang-orang yang sakit, berkati obat yang mereka makan menjadi sumber kesembuhannya. Berkati juga orang-orang yang dalam penderitaan, dalam kesusahan, supaya mereka, ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Hadirlah Engkau di dalam setiap aktivitas kami satu hari ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.